Perkenalkan, saya Kori Wayuni Harton, guru biologi SMA Al-Azhar Syifabudi, Pekanbaru. Mahasiswa PPG, Program Studi Pendidikan Biologi, kategori 2. Berikut video PPL siklus 4 saya mengangkat masalah rendahnya literasi sains peserta didik pada proses pembelajaran biologi dengan penerapan solusi problem based learning terintegrasi KKPD berbasis literasi sains. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kalau selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, jumpa lagi ya dengan Miss Kori di pelajaran biologi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yaumi, Fawas sama Oka. Yaumi sakit ya? Fawas sakit. Sama? Oka dapat. Oke, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh ya. Sebelum Miss masuk ke pelajaran kita hari ini, Miss mau review dulu nih pelajaran kita di minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Sistem pencernaan, benar ini. Jadi kemarin kita udah sistem pencernaan. Sistem pencernaan organnya ada apa kemarin? Siapa yang bisa angkat tangan? Lambung. Ada lambung, terus ada usus, good. Kerongkongan, apa oke? Usus besar. Fikri apa? Mulut. Ada mulut. Ada anus. Sekarang kalian udah pada makan. Kalau belum makan, kira-kira apa yang sakit? Lambung. Lambungnya yang sakit. Kenapa lambungnya sakit? Oke, ada banyak nih dari Azam terkikis lambungnya, asam lambungnya naik. Nah, jadi ada kalanya kalau kita itu tidak makan atau kita makan pedas. Siapa yang suka makan pedas? Saya. Suka makan pedas semuanya. Kalau suka makan pedas, kira-kira lambungnya aman nggak? Tidak aman ya. Jadi yang bisa naik itu adalah asam lambung. Terus kalau kita nggak makan, lambungnya terkikis karena dia terus bekerja ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan gangguan atau penyakit pada pencernaan. Jadi, fokus pelajaran kita hari ini adalah mempelajari penyakit-penyakit pada pencernaan. Bisa ada satu gambar. Coba dilihat ini gambar apa? Siapa yang pernah minum obat ini? Saya. Angkat tangan. Oh, banyak ya ternyata yang sakit mah ya. Nah, kira-kira kalau kita mengkonsumsi ini sembuh nggak langsung? Enggak. Nggak. Hanya menetralkan lambung. Karena dia hanya menetralkan Lambung. asam lambung. Jadi bermanfaat nggak sih kalau kita belajar ini? Bermanfaat ya. Jadi di kehidupan kita bisa kita terapkan. Mana tahu nih tiba-tiba si Fikri asam lambungnya naik. Si Rara udah tahu apa obatnya. Si Azam udah tahu gimana cara untuk menanganinya. Sekarang tujuan pembelajaran kita. Coba dilihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menganalisis penyakit ataupun gangguan pada sistem pencernaan beserta teknologi untuk pengobatannya. Selanjutnya macam-macam penilaian. Penilaian kita hari ini adalah sikap, keterampilan, dan kognitif. Untuk sikapnya, Miss meneliti yang paling penting adalah peduli kesehatan. Nah, dengan pelajaran ini, Miss harap kita bisa peduli terhadap kesehatan diri kita. Kemudian ada keterampilan literasi sains. Sekarang kita masuk dulu pelajaran kita. Penyakit pada sistem pencernaan. Tadi ada mah. Selain mah apa lagi? Gastritis, good. Apa lagi? Diare, ada lagi? Mencret boleh. Jadi penyakit pada pencernaan tuh banyak banget ya. Nah, kira-kira umumnya gara-gara apa? Makanan. Tidak menjaga pola makan. Itu yang paling penting. Nah, sekarang coba lihat. Miss ada satu kasus tentang diet. Ada diet sehat, ada diet tidak sehat.
Nah, kira-kira kalau kita diet terus-menerus, apakah organ pencernaan kita akan tetap aman? Tidak. Kalau itu kita cekidot dulu. Kita lihat dulu kasusnya ya. Mampu menurunkan berat badan. Metode diet bermacam-macam, mulai dari menghitung kalori dan membatasi asupan makanan, menghindari makanan mengandung gula, atau yang ekstrim seperti mengurangi porsi makan hingga kurang dari seperempat porsi yang biasa dikonsumsi. Norita Wardani, warga Surabaya, pernah melakukan ini. Setiap hari selama 1,5 tahun, dia pernah menjalani diet ekstrim. Memang tubuhnya jadi cepat langsing, tapi Norita juga jadi akrab dengan penyakit. Kalau kita diet ekstrim mengurangi kandungan yang seimbang tadi, apakah bakalan sehat? Tidak. Badan kita akan kurus, tapi organ pencernaan kita akan sakit. Organ pencernaan yang paling utama sakit adalah lambung. Penyakitnya disebut dengan MAH atau yang lebih parah kita sebut GERD. Tahu beda GERD sama MAH? Tidak. Itu dia ada rasa heartburn. Apa ya? Rasa terbakar yang dari tenggorokan. Rasa terbakar yang membuat kita seperti sesak. Itu dia GERD. Kira-kira selain itu apa lagi penyakit yang sering muncul di lingkungan kita nih? Diare. Diare itu gara-gara apa? Makanan tidak sehat. Berarti ada tambahan apa di sana? Bakteri. Jadi penyakit pada sistem pencernaan itu tidak hanya pada pola makan penyebabnya. Ada yang dari bakteri atau mikroorganisme. Analisis penyakit-penyakit yang sering terjadi di lingkungan kalian ini, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan masyarakat. Apa sih penyakit yang sering terjadi dan itu disebabkan oleh apa? Apakah pola makan? Apakah mikroorganisme seperti bakteri atau yang lainnya? Paham yang mau dikerjakan? Berarti kalian silahkan duduk berkelompok sesuai yang sudah Miss tentukan. Oke, silahkan bergerak. Dari wacana yang kalian baca ini, kalian mengerjakan satu literasi ilmiah, yaitu menganalisis fenomena. Kemudian yang kedua itu ada menafsirkan data dan bukti ilmiah. Coba lihat, ada banyak gambar di AKPD-nya kan? Nah, kalian tafsirkan dari gambar tersebut penyakit apa sih yang bakal dialami. Setelah itu, kalian susun pertanyaan mengenai penyakit yang kalian teliti, kalian susun hipotesisnya, kemudian kalian lakukan penyelidikan menggunakan modul dan buku biologi tentang penyakit itu lengkap semuanya. Paham? Kalau sudah paham, silakan bekerja. Jika ada yang tidak paham, silakan acungkan tangan, Miss Korea akan jelaskan. Dari sini, ini bisa lihat, ini gambar apa? Gambar makan makanan manis. Nah, kira-kira kalau kita banyak mengkonsumsi ini, apa yang akan terjadi? Kemudian ini makanan apa? Pedas. Nah, kalau kita makan pedas, apa yang akan terjadi penyakitnya? Berarti kalian nafsirkan dari data ini, dari gambar ini ada dihasilkan data nanti di sini. Sampai yang D. Oke, paham. Contoh, apakah pengaruh jika kita sering mengkonsumsi makanan yang manis? Berarti kan ini untuk gambar yang pertama. Lanjut ke gambar yang kedua. Kemudian susun hipotesisnya. Hipotesis artinya dugaan sementara. Nah, kalian duga-duga dulu nih. Dengan banyak mengkonsumsi makanan yang manis, maka dapat menyebabkan masalah pada gigi. Berarti kalau untuk gambar yang B bagaimana? Yang C juga gimana? Paham? Paham. Terakhir, di sini ada langkah-langkahnya. Kalian cari informasinya sebanyak mungkin tentang penyakit yang udah kalian identifikasi di depan. Cari informasinya sebanyak mungkin. Boleh pakai buku, pakai modul, boleh. Setelah itu, kalian tuangkan di tabel hasilnya. Inilah tabel hasilnya. Organnya apa, penyebabnya apa akibat bagi tubuh, sama upaya penanganannya atau pencegahannya gimana. Ya, dari kelompok 4 akan menjelaskan kelainan pada penyakit amen atau wasir. Jadi wasir itu adalah kondisi di mana
terjadinya pembengkakan pada pembuluh darah balik di area sekitar anus. Ini gambarnya. Jadi terjadi pembengkakan yang menggumpal sehingga akan mengganggu proses pembuangan sisa-sisa makanan. Oke, terus? Habis itu ada beberapa cara untuk menghindarinya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan berserat tinggi, minum 2 liter per hari, jangan mengejan berlebihan, jangan menunda BAB, berolahraga secara rutin, hindari mengangkat barang berat, dan hindari duduk terlalu lama. Jadi intinya dari caranya itu menurut saya adalah pola hidup yang sehat lebih baik daripada yang terkena penyakit wasir. Oke, penyakit wasir. Silahkan, ada yang mau bertanya? Gejalanya apa? Gejalanya apa? Ciri-cirinya tuh kalau misalnya kita mau buang air besar itu terasa sakit karena kan terjadi penggumpalan. Kita nggak bisa duduk lama-lama. Tidak bisa duduk lama-lama. Kalau mau buang air besar sakit sampai berdarah. Indi, silakan. Ambil ini nggak ditangani dengan cepat apa dampaknya? Pasti makin parah lah penyakitnya. Jadi Karena kan kronis. habis itu ya jadi kronis, makin bertambah parah penyakitnya. Habis itu makin susah dalam kegiatan sehari-hari karena kan susah membuang sisa-sisa. Jadi kalau ada orang ambeien tuh dia duduknya nggak bisa lama ya? Dia nggak nyaman duduk. Nah, tuh. Yang B yaitu asam lambung atau yang biasa disebut MAH, yaitu penyakit pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Perbedaan dari GERD dan MAH itu di gejalanya. Di gejala kalau GERD itu terasa panas terbakar yang sampai ke kerongkongan. Kalau misalnya gejala awalnya mirip, sama-sama mual, sama-sama asam lambung naik mau muntah, kemudian yang perbedaannya hanya pada di rasa terbakar ke kerongkongan. Paham untuk yang penyakit pada sistem pencernaan? Paham. Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa simpulkan hasil diskusinya? Ini, silakan ke depan nih. Menganalisis tentang sistem penyakit pencernaan. Terus dapat mengetahui gejala-gejalanya, dapat mengetahui perbedaan MAH dan GERD. Oke, terus? Dapat menganalisis masalah makanan-makanan apa yang menyebabkan penyakit-penyakit dalam sistem pencernaan. Oke, tepuk tangan untuk Indi. Jadi manfaatnya banyak ya. Bisa tahu apa saja tadi penyakit-penyakitnya, bagaimana cara ngobatinnya, dan apa saja perbedaan-perbedaan tiap penyakit. Menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa? Jadi kita dapat mengetahui apa saja penyakit yang terjadi di sistem pencernaan, Terus? cara gejalanya, Gejalanya, penanganannya. Penanganannya. Terus, apa aja contoh penyakitnya? penyakitnya kayak diare, Oke, diare, terus sembelit, buntu, terus buntu, luka lambung, buka lambung, oke, gastritis, gastritis, mal, mah, karies gigi. caries gigi. Tangan untuk. Nah, sebelum Miss melakukan post test, silahkan kembali ke tempat semula. Oke, sebelum Miss tutup, ada lagi pertanyaan tentang penyakit pada pencernaan? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, Miss Wari ada sedikit reward untuk kelompok yang paling aktif. Siapa yang paling aktif? Miss kasih untuk kelompok ini. Nah, ini, oke. Semoga dengan adanya reward ini nanti semuanya bakal lebih aktif lagi ya. Untuk pertemuan kita terakhir sebelum ujian tentang ujiannya apa saja materi yang masuk. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss Kori akhiri. Miss Kori cukupkan hari ini. Doa kafaratul majelis ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.